Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginstal web server Minx di dalam Linux Debian 11. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini untuk menggunakan Debian 11-nya saya menggunakan aplikasi virtual machine yang berupa VMware untuk menyalakan Debian 11-nya. Setelah dibuat dan dinyalakan Linux Debian 11-nya, langsung aja di sini kita login sebagai user account atau root. Setelah login, langkah pertama untuk menginstal web server Minx adalah kita harus menginstal repository terlebih dahulu. Karena saya di sini sudah menginstal repositorinya, jadi saya di sini tinggal update repository tersebut menggunakan komen apt min-get update atau bisa juga apt update. Setelah diupdate, di sini saya langsung saja meng-set IP address-nya terlebih dahulu dengan perintah sebagai berikut. Nah, di sini untuk IP address-nya saya sudah mengatur IP address 192.168.5.1/24 sebagai IP address yang akan saya gunakan kali ini. Nah, setelah kalian atur seperti ini, kalian tinggal save dan keluar. Nah, setelah itu kalian bisa untuk langkah selanjutnya menginstal bin 9. Astaga. Nah, setelah mengatur IP address-nya, untuk langkah selanjutnya, kita akan mengatur DNS-nya. Untuk mengatur DNS-nya, pertama-tama kita harus menginstal bin 9 terlebih dahulu. Dengan perintah seperti berikut, yaitu apt min-get install bin 9. Nah, ketika menginstal kayak seperti ini, pastikan laptop atau device kalian itu sudah terhubung atau terkoneksi internet. Setelah terinstall, kita langsung saja masuk ke dalam bin 9-nya. Nah, langkah pertama untuk mengatur DNS-nya yaitu kita bisa mengatur langkah pertama sebelum mengatur DNS-nya, kita akan mengkonfigurasi file named.conf dengan perintah kita mengetikkan nano kemudian named.conf, enter. Nah, di sini kita menambahkan untuk mengkonfigurasi file forward. Ketikkan saja perintah seperti ini. Nah, di sini kita masukkan domain atau kita masukkan domain yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan domain tkj.com.
Nah, di sini untuk menyimpan domainnya ini dan file db domain, sini saya menyimpannya di dalam bin. Nah, setelah ini jangan lupa tutup kembali dengan kutip, titik koma, dan tutup kurung, dan titik koma lagi. Nah, untuk dalam bagian ini kita harus teliti. Nah, karena jika kalau tidak teliti atau ada salah penulisan, maka DNS kita akan error atau tidak akan tersetting. Kemudian di sini saya akan mengkonfigurasi untuk file reverse-nya dengan perintah sebagai berikut. Di dalam sini kita bisa memasukkan file atau IP address. Di dalam sini kita bisa masukkan 3 octet IP address yang tadi telah kita setting atau telah kita masukkan di Debian 11 kita ini. Tuh, di sini kita masukkannya secara terbalik ya, atau dari octet ketiga. Nah, tadi octet ketiga yang saya masukkan adalah 5, kemudian lanjut ke 168 dan 192. Kemudian masukkan komen in kurang addr tik arpa. Untuk file dimana kita akan menyimpan ini, saya akan menyimpannya di etc bin db. Saya akan menyimpannya di db ip. Kita harus teliti dalam penulisan kutip dan titik komanya, karena jika ada salah sedikit dia akan error dan tidak tersetting DNS-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung saja simpan dan keluar dari file ini. Nah, setelah itu tinggal kita copy file db lokal ke dalam file db domain yang akan kita buat ini dengan perintah cp db lokal yang akan kita copy, dan kita akan mengkopinya ke dalam db domain. Nah, setelah itu kita juga mengcopy file db127 ke dalam db ip. Nah, setelah di-copy, kita akan selanjutnya untuk mengkonfigurasi file forward di dalam db domain. Tinggal ketikkan perintah nano db domain. Kita akan mengkonfigurasi file forward di dalam db domain ini. Nah, dalam sini kita tinggal set ctrl wr dan ketikkan localhost. Ini saya akan mengganti kalimat localhost menjadi nama domain yang tadi kita buat, yaitu tkj.com. Nah, kita akan menggantinya dengan tkj.com. Enter. Kemudian tik A, mengganti semuanya. Nah, setelah sudah,
di sini kita ganti IP address di sini dengan IP address yang tadi sudah kita buat. Jadi 1. Nah, kemudian di bawah ini juga. Untuk ada 4A di sini kita hilangkan 3. Nah, kemudian add yang ada di dalam sini kita ubah jadi www. Setelah selesai, kita bisa save dan keluar. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi file forward db IP. Nah, sengaja nano db IP. Nah, di sini kita tinggal seperti tadi, kita ganti kalimat localhost-nya menjadi nama domain kita. Kan nama kalimat yang akan diganti, dan kita akan ganti dengan nama domain kita itu tkj.com. Ganti semua. Nah, di sini jika sudah terganti, nah angka ini kita hapus nolnya karena di sini angka ini itu merupakan IP terakhir atau octet terakhir di dalam yang tadi IP address yang sudah kita setting. Nah, karena tadi saya settingnya IP address-nya 192.168.5.1. Nah, octet terakhirnya itu ialah 1. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita tambahkan lagi 1 baris. Kita isi dengan IP octet terakhir kita. Kemudian di sini kita in dan ptr juga. Di sini kita tulis www.tkj.com. Itu nama domain kita. Titik. Jika sudah, tinggal kita save dan keluar. Untuk selanjutnya kita konfigurasi file resource. Kan nano etc resource.com. Nah, di sini kita ganti local domain dengan nama domain kita. Nah, kemudian kita tambahkan 1 name server. Kita menggunakan IP yang telah kita buat tadi. 192.168.5.1. Kita save. Nah, setelah selesai, kita restart terlebih dahulu bind 9 ini dengan perintah service bind 9 restart. Nah, jika sudah di-restart, cara untuk mengetahui DNS kita sudah aktif atau belum, kita bisa mengetesnya dengan perintah ns lookup. Kemudian masukkan IP dan nama domain yang tadi setelah kita buat. Nah, yang pertama saya akan mengetes DNS IP-nya terlebih dahulu, yaitu IP saya yang tadi telah saya konfigurasi, yaitu 192.168.5.1. Nah, jika berhasil maka akan seperti ini. Kemudian saya akan mengetesnya juga pada domain yang tadi telah saya buat, yaitu tkj.com. Nah, berarti sudah berhasil. Kita selanjutnya, jika kita sudah berhasil mengkonfigurasi DNS, selanjutnya yaitu tinggal kita install web server yang akan kita gunakan, yaitu web server Nginx atau Nginx. Dengan perintah langsung saja apt minget install Nginx. Pastikan juga ketika kalian menginstal seperti ini, pastikan laptop kalian sudah terhubung ke dalam koneksi internet.
Nah, jika sudah selesai, kita langsung saja mengkonfigurasi web server ini. Langkah pertama, kita masuk terlebih dahulu ke dalam ini var www. Nah, setelah masuk, di sini kita membuat sebuah direktori baru untuk menyimpan konfigurasi web yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat direktori dengan nama Nginx web. Nah, setelah dibuat, kemudian masuk ke dalam direktori Nginx. Nah, di dalam direktori Nginx ini, saya akan membuat file untuk menyimpan codingan web yang akan saya buat. Di sini kita harus menamakannya sebagai index.html. Nah, di sini kalian bisa langsung saja memasukkan codingan kalian atau program yang akan kalian buat di web server Minx ini. Di sini saya sudah menyiapkan satu codingan sederhana. Nah, dengan ini kalian bisa ubah atau kalian sesuaikan sesuai kemauan kalian. Di sini codingannya menggunakan HTML. Ini saya akan mengganti beberapa katanya seperti ini menjadi welcome to Nginx web server. Nah, di sini saya juga menambahkan satu perintah untuk membuat teks berjalan. Itu perintahnya merqw dan masukkan teks yang akan kita masukkan sebagai teks berjalan itu. Di sini saya akan masukkan belajar web server. Nah, ini kita tutup perintahnya. Jika sudah, tinggal kita save. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam etc Nginx, kemudian kita masuk dalam site available. Nah, setelah masuk, kita tinggal membuat satu file dengan nama server web. Langsung saja membuat dan mengedit file server web. Nah, setelah ini di dalam file server web ini kalian bisa masukkan perintah sebagai berikut. Nah, jika sudah, kita tinggal save dan keluar dari sini.
Nah, untuk selanjutnya kita aktifkan virtual host ini untuk website utama. Kita aktifkan file yang tadi kita buat sebagai website utama. Kita masuk dulu ke dalam site enable. Di sini, jika di dalam site enable ini belum ada file server web yang telah kita buat, yaitu di sites available, kalian bisa mengkopinya ke dalam sini juga atau membuatnya lagi persis seperti tadi yang saya buat di site available. Nah, jika sudah, kita tinggal save lagi, kemudian keluar. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa aktifkan dan ketikkan perintah sebagai berikut. Kita tinggal Nah, untuk selanjutnya kita masukkan perintah sebagai berikut. Nah, jika sudah, maka file server web akan ada juga di dalam site enable ini. Untuk selanjutnya, kalian tinggal refresh saja. Perintah service nginx restart. Nah, jika sudah restart, pastikan kembali DNS yang tadi sudah kalian buat itu masih aktif dan masih bisa digunakan. Kalian bisa mengetesnya dengan perintah nslookup. Nah, di sini dia non-authoritative answer. Nah, biasanya kalau gini dia di nano etc resolve-nya dia terreset. Untuk membenarkan lagi, kita bisa mengaturnya lagi dengan perintah nano etc resolve.conf. Nah, di sini settingan di sini dia terrestart lagi. Nah, jadinya kita harus config-nya ulang. Kita masukkan lagi nama server, kemudian kita masukkan IP address kita. Untuk lokal domainnya di sini kita ganti dengan nama domain yang telah kita buat tadi. Itu tkj.com. Ya sudah, kita save, kemudian kita tes dengan nslookup tkj.com. Nah, jika berhasil dia akan seperti ini. Kemudian kita tes lagi juga IP address yang tadi kita telah buat apakah sudah masuk dan terkoneksi. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja melihat
web server kita di Google Chrome. Jika sudah membuka Google Chrome, di sini kita langsung ketikkan saja domain yang tadi sudah kita buat di dalam DNS, yaitu pkj.com. Nah, jika berhasil, maka program yang sudah tadi kita buat di dalam web server Minx akan muncul di dalam sini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.